Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, Selamat siang, Ibu. alhamdulillah kita ketemu lagi nih Mbak Husnul ya. Iya. Mbak Husnul sudah siap Al-Quran dan ayat tulisnya? Al-Quran ya, Bu. Saya lagi ini nggak apa-apa, Bu. Saya lagi halangan pakai di HP nggak apa-apa. Oke, boleh. Ya, karena halangan. Siap ya. Al-Baqarah Ya. ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya ladza muskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la. Jadi untuk bacaannya, untuk tajwidnya bisa nggak ya Mbak kira-kira nih? Ayat 35 itu berarti mulai wakulna ya Adam muskun. Oke. Ya, dicoba. Ada hukum bacaan apa saja di sana? Wa qulna itu mat tabi'i ya, Bu. Oke, ya terus. Ya Adamu di situ mat jaiz munfasil ya, Ibu. Terus. Dumuskun itu idhar halqi. Oke, benar. Terus. Anta ikhfa hakiki di situ. Ya, terus. Wa zaujuka huruf lin. Terus. Jukal jannata itu alif lam komariah. Oke, terus. Wa kulaminha. Nun sukun dulu toh. Nun bertasdid dulu. Gunnah, Bu, itu. Oke, pinter. Ya, oke. Sekarang siapkan alat tulisnya. Fokus ya. Ya. Oke, sudah siap? Siap, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walaqad anzalna Walaqad anzalna ilaika ayatim bayinat. Ilaika ayatim bayinat. Oke. Ya, bagus. Kemudian kirim foto. Foto kirim ya, Bu. Ya. Sekarang tak foto sebentar ya, Bu. Ya, foto kirim ke Ibu. Habis itu lanjut untuk ujian dengan Ibu Win. Silakan Ibu Win. Ini Siti Husnul Khotimah sudah siap. Monggo. Oke, Mbak Siti Husnul Khotimah. Oke, tentang modul ajar. Sampaikan tentang kompetensi awal dan juga tujuan pembelajaran dari modul yang disusun. Ya, kompetensi awal itu peserta didik mengenal istilah-istilah yang berkenaan dengan balik. Yang kedua, ada peserta didik mengenal tanda-tanda balik baik bagi laki-laki dan perempuan. Lalu tujuan pembelajarannya itu ada 4, Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik secara bahasa, lalu peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik menurut istilah. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, ada peserta didik itu mampu bersuci bagi seorang yang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan atau balik. Oke, berarti pendekatan pembelajarannya pakai apa nih yang tepat?
Menggunakan problem based learning, Ibu. Berarti pakai PBL ya. Problemnya apa? Problemnya itu peserta didik di usia ini kan di materi kelas 4 ya Bu. Itu problemnya mereka itu belum mengerti istilah-istilah tentang balik. Balik itu apa sih? Kadang kan masih asing ya Bu dengan istilah itu. Terus tanda-tanda usia baliknya juga belum mengenal juga gitu. Oke. Oke, bagus. Tadi nyinggung-nyinggung tentang teori konstruktivisme ya. Kenapa pakai teori itu? Alasannya apa coba? Itu untuk membangun pengetahuannya itu. Pengetahuan dan informasi tentang materi terkait. Oke, boleh. Kalau metode dalam pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya pakai apa? Kalau di modul yang PBL saya menggunakan metode diskusi, tapi kalau yang PJBL terkait project itu ya Ibu, saya menggunakan metode mind mapping. Mind mapping, oke. Kenapa harus pakai? Pengen ada di compare atau di mana gitu? Iya, mind mapping. Kenapa saya menggunakan mind mapping? Karena tanda-tanda usia balik itu kan ada dua, Ibu. Ada menurut fikih dan menurut ilmu biologi. Dan dari keduanya itu tanda-tandanya juga banyak. Saya pengen anak-anak mengenal tanda-tandanya itu secara detail. Jadi dia nanti, anak-anak nanti menggunakan mind mapping, dibuat bentuk-bentuk yang unik, yang kreatif, warna-warna yang warna-warni, itu insya Allah bisa meningkatkan pemahaman peserta didik tentang banyaknya tadi tanda-tanda usia balik yang mereka harus kenal. Oke. Berarti yang bikin project siswa ya? Iya, Ibu. Oke, siap. Sekarang penilaian dalam pembelajaran ini ada berapa? Terus menggunakan apa? Penilaian pembelajaran yang pertama ada tes formatif, itu biasanya ulangan harian, atau pemberian soal esai, atau pilihan ganda. Yang kedua ada tes sumatif, biasanya dilaksanakan di akhir semester. Yang ketiga ada tes diagnostik, itu ada diagnostik yang kognitif dan non kognitif. Yang kognitif itu untuk mengetahui yaitu tadi pemahaman awal, yang non kognitif itu mengetahui ya sejenis seperti keadaan siswa, keadaan keluarga, minat belajar siswa, seperti itu Ibu. Apakah instrumennya itu sudah berorientasi HOTS, Mbak? Insya Allah sudah. Oke, jadi bisa asik ya. Iya. Oke, siap. Sekarang ke modul Project P5 PPRA. Tujuan dari rancangan modul project yang Mbak susun apa? Kebetulan project P5 saya itu tentang kantin kejujuran ya Ibu. Tujuan saya yang pertama ingin melatih peserta didik untuk bersikap jujur. Karena dalam kehidupan ini yang paling utama kita jujur aja dulu Bu ya. Terus yang kedua, selain kantinnya itu bersifat kantin kejujuran, dia juga ini Bu, makanan yang dijual di kantin itu juga makanan yang sehat gitu. Oke, sekarang kita ke PTK. Judul PTK-nya Mbak Husnul apa? PTK saya judulnya peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran mind mapping pada materi menyambut usia balik pada kelas 4 SDN Gembol, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora Ibu. Oke. Permasalahan dan solusi memecahkan masalahnya dalam PTK ini apa? Permasalahannya itu Bu, seringkali siswa-siswa yang menuju usia balik atau menyambut usia balik ini sama sekali tidak tahu apa itu balik karena kurang pendampingan dari orang tua. Jadi kita sebagai guru tugasnya mempersiapkan mental dan fisik anak, karena mau tidak mau, siap tidak siap, anak-anak akan memasuki usia balik dan mengalami tanda-tandanya itu. Jadi kalau misal tiba-tiba menstruasi atau tiba-tiba mimpi basah, anak-anak tidak kaget. Nah, solusi dari judul saya, karena saya menggunakan model mind mapping, itu tadi saya ingin membangun pembelajaran yang menyenangkan
siswa-siswi tetap hafal dengan tanda-tanda usia balik, tetapi dengan menyenangkan menggunakan gambar-gambar, menggunakan warna-warna yang menarik. Mereka semangat membuat peta konsep atau mind mapping, tapi secara tidak langsung mereka juga menghafal pada saat mengerjakan itu. Wow, it's incredible. Oke, terima kasih Ibu. Ya, Semoga Mbak Husnul yang cantik ini sukses ya, nanti nilainya bagus. iya. Oke, Terima kasih. Terima terima kasih atas kasih. bimbingannya Ibu Masliha, Ibu Win, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Nggak Ya. ada. Maaf ya Bu, tadi banyak yang salah tetapi pede sekali. Gitu ya Bu. Oke. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.